Afghanistan pada tahun 2026 memperlihatkan wajah yang jauh berbeda dari bayangan banyak orang. Negeri ini memiliki keindahan yang memukau, tetapi juga dibatasi oleh aturan yang keras. Meski terluka begitu dalam, masyarakatnya tetap menyambut orang lain dengan kehangatan yang luar biasa. Di tengah keterasingannya dari dunia, Afghanistan terus berubah secara perlahan, bahkan lebih cepat daripada yang disadari banyak orang. Wisatawan asing mulai berdatangan kembali. Kota-kota kuno kembali membuka pintunya. Sebuah kanal raksasa sedang dibangun untuk mengubah bentang alam gurun. Sementara itu, perekonomian yang dahulu diperkirakan akan runtuh, ternyata masih mampu bertahan. Namun, di balik seluruh keindahan tersebut, tersimpan kenyataan yang jauh lebih berat. Perempuan semakin tersingkir dari ruang publik. Peraturan ketat membatasi kehidupan masyarakat. Dana negara masih dibekukan. Hingga kini, Afghanistan terus berjuang agar dunia melihatnya bukan hanya melalui judul berita tentang perang. Satu, aturan dan realitas perjalanan di Afghanistan saat ini. Di bawah pemerintahan yang berkuasa sekarang, wisatawan tidak diperbolehkan menjelajahi Afghanistan secara mandiri. Setiap perjalanan wajib dipesan melalui operator wisata lokal, dan pengunjung harus didampingi pemandu berlisensi selama 24 jam sehari. Belum cukup sampai di sana, wisatawan juga harus mengurus izin terpisah untuk setiap provinsi yang ingin dikunjungi. Satu izin biasanya berharga sekitar 1.000 Afghani, atau kurang lebih $15 Amerika Serikat. Visa elektronik kini tersedia bagi wisatawan yang terbang langsung menuju Kabul menggunakan Kam Air. Namun, mereka yang masuk melalui perbatasan darat tetap membutuhkan surat undangan resmi dari agen perjalanan Afghanistan. Perjalanan dari satu wilayah ke wilayah lain dipenuhi pemeriksaan di pos-pos keamanan yang ketat. Dibandingkan masa-masa sebelumnya yang diwarnai perang saudara, penculikan, dan serangan, kondisi keamanan memang terlihat lebih stabil di bawah Taliban. Meski begitu, keberadaan senjata api hampir di setiap sudut tetap menciptakan rasa tegang bagi banyak pengunjung. Namun di balik suasana tersebut, terbentang pemandangan yang luar biasa megah. Pegunungan, lembah, dan dataran Afghanistan seolah menunjukkan wajah yang sangat berbeda dari gambaran yang selama ini dikenal dunia. Penduduk setempat juga terkenal hangat dan terbuka. Mereka sering menyambut wisatawan dengan rasa ingin tahu yang tulus, terutama ketika bertemu pengunjung dari negara-negara barat. Aturan berpakaian diterapkan dengan sangat ketat. Wisatawan perempuan diwajibkan memakai pakaian longgar dan menutupi seluruh rambut. Busana ketat atau terbuka sama sekali tidak diperbolehkan. Di jalanan, sebagian besar perempuan lokal terlihat mengenakan pakaian yang menutupi hampir seluruh tubuh. Petugas yang dikenal sebagai polisi moralitas secara aktif berpatroli untuk memastikan aturan tersebut dipatuhi. Sebagai bentuk penghormatan sekaligus usaha untuk tidak terlalu mencolok, banyak wisatawan mengganti pakaian barat mereka dengan busana tradisional Afghanistan. Pakaian ini sering dihiasi sulaman rumit dan dilengkapi celana dengan potongan kaki yang sangat lebar. Busana barat cenderung mengundang perhatian yang tidak diinginkan dari kelompok konservatif. Mereka sangat mendorong masyarakat, termasuk anak-anak, untuk mengenakan pakaian tradisional. Jalanan yang sibuk di Afghanistan terkadang terasa seperti membawa pengunjung kembali ke masa lalu. Mobil-mobil tua peninggalan era Soviet masih berseliweran. Di beberapa tempat, anak-anak membakar dupa dengan keyakinan bahwa asapnya dapat mengusir roh jahat, lalu meminta sedikit uang sebagai imbalan. Wajah patung pajangan di toko-toko harus ditutup. Gambar iklan yang dianggap sensitif juga dihitamkan sepenuhnya. Wisatawan yang ingin merekam perjalanan mereka membutuhkan izin resmi dari kepolisian. Bahkan setelah izin diperoleh, pemeriksaan dokumen oleh petugas berpakaian sipil masih dapat terjadi secara rutin. Sejak 2021, nama resmi negara ini berubah menjadi Keamiran Islam Afghanistan. Bendera nasional baru telah digunakan, tetapi mata uang lama masih terus beredar. Wisatawan akan sering menerima uang kertas yang sudah robek, kusut, atau direkatkan kembali menggunakan selotip. Pemerintah saat ini belum memiliki cukup dana untuk mencetak uang baru dalam jumlah yang dibutuhkan. Di tengah berbagai pembatasan tersebut, agen perjalanan lokal seperti Forward Afghanistan terus bekerja keras untuk menawarkan pengalaman yang lebih dekat dengan kehidupan nyata masyarakat.
Tujuan mereka bukan sekadar membawa pengunjung melihat tempat-tempat terkenal. Mereka ingin memperlihatkan jiwa, budaya, dan sisi manusiawi Afghanistan. Sesuatu yang jauh lebih luas daripada gambaran yang biasanya muncul di media barat. Di Kabul, Paris dari Asia Tengah. Di jantung Afghanistan berdiri Kabul. Kota ini berada pada ketinggian sekitar 1.290 meter di atas permukaan laut, atau hampir 5.900 kaki. Ketinggian tersebut menjadikannya salah satu ibu kota tertinggi di dunia, sekaligus kota tertinggi ke-9 di planet ini. Kabul terletak di sebuah lembah sempit yang dikelilingi puncak-puncak Hindu Kush. Pada musim dingin, salju tipis menyelimuti pegunungan yang mengitari kota. Sungai Kabul mengalir tepat melintasi bagian tengahnya. Pemandangan dramatis itulah yang dahulu membuat Kabul dijuluki Paris dari Asia Tengah. Namun Kabul bukanlah kota muda yang dibangun dalam satu malam. Usianya telah melampaui 350 tahun. Pada masa Jalur Sutra kuno, Kabul merupakan salah satu permata perdagangan regional. Kota ini berdiri sebagai titik pertemuan para pedagang, pengembara, dan kerajaan dari berbagai arah. Kawasan tuanya masih dipenuhi lorong-lorong sempit dan pasar yang padat. Di antara keramaian itu, terdapat monumen serta ukiran yang ditinggalkan penguasa Buddha dan Hindu ribuan tahun silam. Karena warisan tersebut, sebagian pencinta sejarah menyebut Kabul sebagai sebuah surga yang tersembunyi. Hari ini, Kabul bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Jalan-jalan baru membelah kawasan lama, sementara jumlah penduduk perkotaannya diperkirakan berada di antara 4,5 juta hingga 7 juta jiwa, bergantung pada sumber yang melakukan penghitungan. Dan di suatu tempat di dalam kota ini, terdapat sebuah jembatan yang hanya 2 tahun sebelumnya dikenal sebagai salah satu lokasi paling menakutkan di seluruh Afghanistan. 3. Melmastia, keramahan yang meluluhkan orang asing. Hal pertama yang biasanya meluluhkan hati orang asing di Kabul bukanlah bangunan bersejarah atau pemandangan pegunungan, melainkan penduduknya. Bagi masyarakat Afghanistan, keramahan bukan sekadar tata krama. Ia hampir menyerupai sebuah kewajiban suci. Di kalangan Pashtun, kelompok etnis terbesar di negara tersebut, prinsip ini memiliki nama khusus, Melmastia. Melmastia berarti memberikan keramahan tanpa syarat kepada siapapun, tanpa memandang identitas, latar belakang, ataupun asal mereka. Dalam nilai tersebut, kehormatan sebuah keluarga dapat dinilai dari cara mereka memperlakukan tamu. Dalam kehidupan sehari-hari, seorang asing yang baru saja ditemui di jalan dapat langsung diajak masuk ke rumah, disuguhi teh hijau, lalu diberi sepiring buah kering dan kacang-kacangan. Wisatawan yang baru-baru ini mengunjungi Afghanistan sering pulang dengan cerita yang hampir sama. Mereka diajak makan bersama. Tuan rumah terkadang menyembelih seekor ayam, bahkan seekor domba, untuk seseorang yang baru mereka kenal 1 jam sebelumnya. Banyak keluarga juga menolak menerima uang sedikit pun sebagai balasan. Kehidupan di sini mungkin sederhana, tetapi fondasinya sangat kuat. Keluarga, keyakinan, dan masyarakat. Pasar serta kedai teh tetap buka hingga larut malam. Bukan karena pesta besar, melainkan karena orang-orang berkumpul untuk menikmati percakapan panjang dan perlahan, ditemani cangkir demi cangkir teh. Kehangatan seperti ini terasa sulit dipercaya ketika datang dari negara yang selama bertahun-tahun hanya digambarkan dunia melalui perang. Namun, ada satu sisi dari keramahan tersebut yang hampir tidak pernah tertangkap kamera. Seperti dari Tour de Messi, kini tidak diizinkan untuk terlihat. 4. Kemana perginya para perempuan? Untuk menceritakan Afghanistan secara jujur, kehidupan para perempuannya tidak boleh diabaikan. Sejak 2021, merekalah yang mengalami perubahan paling besar. Anak perempuan dilarang bersekolah setelah kelas 6, ketika usia mereka kurang lebih mencapai 12 tahun. Tidak lama kemudian, larangan terhadap pendidikan universitas juga diberlakukan. Saat ini, lebih dari 2,2 juta anak perempuan tidak dapat kembali ke ruang kelas. Setiap tahun, ajaran baru menambah jumlah tersebut sekitar 400.000 orang. Bila tidak ada perubahan, hampir 4 juta anak perempuan berpotensi kehilangan kesempatan mengikuti pendidikan menengah pada 2030. Pembatasan itu tidak berhenti di sekolah. Perempuan dilarang bekerja dalam banyak bidang, termasuk pekerjaan bersama organisasi bantuan kemanusiaan. Undang-undang moralitas yang disahkan pada 2024 mengharuskan perempuan ditemani wali laki-laki ketika melakukan perjalanan.
Aturan tersebut bahkan mendorong perempuan agar tidak meninggikan suara di ruang publik. Dampaknya sangat besar, bukan hanya secara kemanusiaan, tetapi juga secara ekonomi. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan bahwa larangan pendidikan tinggi bagi perempuan saja dapat menyebabkan Afghanistan kehilangan hingga 9,6 miliar dolar pada 2066. Angka kemampuan membaca memperlihatkan kedalaman luka tersebut. Secara nasional, hanya sekitar 37% penduduk dewasa yang mampu membaca. Di kalangan perempuan, angkanya turun menjadi kira-kira 23%. Namun, ada kenyataan penting yang sering luput dari perhatian. Dalam survei dari rumah ke rumah yang melibatkan lebih dari 2.000 warga Afghanistan, sebanyak 92% responden menyatakan bahwa anak perempuan harus tetap dapat bersekolah. Ingatlah angka 2,2 juta tadi. Sebab negara yang menutup pintu pendidikan bagi jutaan anak perempuan ini akan segera memperlihatkan sesuatu yang nyaris tidak diperkirakan oleh para ekonom. Dari kota atau negara mana Anda menyaksikan video ini? Tuliskan di kolom komentar. Kisah seperti ini benar-benar mengingatkan kita betapa berharganya kesempatan yang sering dianggap biasa. 5. Ketangguhan perempuan yang dianggap telah kalah. Mengakhiri kisah para perempuan Afghanistan hanya dengan larangan dan kehilangan juga akan menghasilkan gambaran yang tidak utuh. Sebab bagian yang jarang mencapai pemberitaan dunia adalah apa yang mereka lakukan setelah semua pintu itu ditutup. Di berbagai wilayah Afghanistan, perempuan menolak untuk menghilang begitu saja. Sebagian menjalankan sekolah rahasia di ruang keluarga. Sebagian lainnya membangun usaha daring yang diam-diam menjangkau pelanggan yang tidak lagi boleh mereka temui secara langsung. Ada pula perempuan yang merekam dirinya sedang bernyanyi sebagai bentuk perlawanan terhadap aturan yang berusaha membungkam suara mereka, kemudian menyebarkan rekaman itu kepada dunia. Salah satu simbol paling kuat datang dari sekelompok remaja perempuan asal Herat yang dikenal sebagai Afghan Dreamers. Tim robotika perempuan ini didirikan oleh pengusaha teknologi muda bernama Roya Mahbub. Mereka pertama kali menarik perhatian dunia dalam sebuah kompetisi internasional pada 2017. Ketika pandemi melanda, kelompok tersebut menciptakan ventilator berbiaya rendah dengan memanfaatkan komponen dari mobil bekas. Setelah 2021, banyak anggota tim terpaksa meninggalkan Afghanistan dan hidup di pengasingan. Walaupun demikian, mereka terus berbicara mewakili anak-anak perempuan yang masih tertinggal di dalam negeri. Perjalanan mereka kemudian diangkat dalam film tahun 2025 berjudul Rule Breakers. Pesan mereka kepada para anak perempuan Afghanistan sangat sederhana. Jangan kehilangan harapan. Kami akan terus menyuarakan kalian. Kisah mereka menjadi pengingat bahwa seseorang mungkin dapat melarang seorang anak perempuan memasuki ruang kelas, tetapi tidak dapat melarangnya untuk bermimpi. Ketangguhan di Afghanistan juga tidak selalu hadir melalui pembangkangan terbuka. Terkadang, kekuatan itu dapat ditemukan dalam sesuatu yang tampak biasa, seperti sepiring nasi yang telah menemani bangsa ini melewati perang demi perang. 6. Surga bagi pencinta daging Kabuli Pulau. Ada satu hal yang mampu mempertemukan hampir semua keluarga Afghanistan di meja yang sama, makanan. Dan penguasa utama meja makan tersebut adalah Kabuli Pulau. Bayangkan setumpuk nasi lembut yang dimasak perlahan menggunakan kaldu daging kaya rasa. Di atasnya diletakkan daging domba yang empuk, kismis manis, dan irisan wortel yang sangat tipis. Kabuli Pulau bukan sekadar makanan nasional. Hidangan ini menjadi ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan sebuah keluarga dalam menjamu tamu. Mulai dari pesta pernikahan, pertemuan bisnis, hingga pemakaman, kemurahan hati sebuah rumah tangga sering tercermin dari pulau yang mereka sajikan. Di sekeliling hidangan utama itu, terbentang berbagai makanan lain. Ada capli kabab, berupa daging cincang berbumbu yang dibentuk pipih dan digoreng hingga bagian pinggirnya renyah. Ada mantu, pangsit lembut yang menjadi salah satu makanan kesukaan masyarakat lokal. Tersedia pula kabab sapi dan domba yang dipanggang, lalu hidangan penutup manis seperti jalebi serta gulab jamun. Afghanistan juga terkenal dengan buah kering dan kacang-kacangannya. Almond, kismis, dan pistachio dari negara ini dihargai di berbagai bagian dunia karena kualitasnya. Sebagian besar kekayaan rasa tersebut merupakan hadiah dari letak geografis Afghanistan. Karena berada tepat di jalur perdagangan kuno, dapur Afghanistan menerima pengaruh dari Persia, India, dan Asia Tengah.
Berbagai rasa itu kemudian dipadukan hingga membentuk tradisi kuliner yang sepenuhnya khas Afghanistan. Apabila perjalanan ini membuat Anda melihat Afghanistan dari sudut yang berbeda, jangan lupa berlangganan. Kanal ini dibuat untuk membawa kisah-kisah yang melampaui judul pemberitaan. Makanan memang menyatukan masyarakat Afghanistan. Namun, permainan, perayaan, dan musik yang bertahan melewati pergantian banyak kekaisaran juga memiliki kekuatan yang sama. 7. Perayaan, musik, dan permainan di atas kuda. Kebudayaan Afghanistan penuh suara, warna, dan sejarah yang sangat panjang. Perayaan terbesar setiap tahun adalah Nowruz, Tahun Baru Persia yang berlangsung pada hari pertama musim semi. Keluarga berkumpul untuk menikmati campuran khusus yang terdiri atas 7 jenis buah kering. Layang-layang memenuhi langit, sementara kerumunan peziarah menuju tempat suci berlapis ubin biru di Mazar-i Sharif. Musik dan upacara juga hadir dalam kehidupan sehari-hari. Pesta pernikahan masih dipenuhi energi tarian Atan, sebuah tarian kelompok yang bergerak berputar mengikuti suara rab dan ketukan tabla yang stabil. Namun, kenyataan lain juga harus disampaikan dengan jelas. Pemerintah sangat membatasi musik di ruang publik. Musik bahkan dilarang diputar di dalam kendaraan. Meski begitu, di balik pintu rumah dan di dalam berbagai perayaan, jiwa Afghanistan masih terus bernyanyi. Untuk melihat semangat masyarakatnya, cukup saksikan olahraga nasional mereka. Permainan itu bernama Buzkashi, dan hampir tidak ada olahraga lain di dunia yang menyerupainya. Para penunggang kuda melaju dengan kecepatan tinggi, berusaha merebut bangkai seekor kambing, yang saat ini sering diganti dengan benda tiruan berbentuk serupa, kemudian membawanya menuju area tujuan. Ribuan penonton bersorak keras dari tepi arena. Buzkashi keras, kuno, dan mendebarkan. Secara tradisional, permainan ini diselenggarakan setiap Jumat dan hingga kini masih menarik kerumunan besar. Kemudian muncul kegemaran nasional baru, kriket. Dalam waktu kurang lebih 2 dekade, Afghanistan berubah dari negara yang terkoyak perang menjadi kekuatan nyata dalam pertandingan internasional. Pada Piala Dunia 2023, Afghanistan menciptakan salah satu kejutan terbesar dalam sejarah olahraga tersebut dengan mengalahkan juara bertahan Inggris. Mereka kemudian menundukkan Pakistan dan Sri Lanka untuk pertama kalinya. Namun, kebudayaan yang penuh kehidupan ini sekarang berada di bawah bayang-bayang pembatasan. Berdasarkan aturan tahun 2024, musik dilarang di ruang publik. Pihak berwenang menyatakan telah menyita dan menghancurkan lebih dari 200.000 alat musik. Rabab, yang sejak lama disebut sebagai jiwa musik Afghanistan, dipaksa memasuki kesunyian. Inilah salah satu kenyataan paling tajam di negara tersebut. Keindahan dan pembatasan hidup berdampingan hanya dipisahkan oleh jarak yang sangat tipis. Bagian mana dari Afghanistan yang paling menarik perhatian Anda? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Lebam. Keindahan liar, Ben-i Amir, Bamiyan, dan Masjid Biru. Perpaduan antara keindahan luar biasa dan aturan keras tidak hanya terasa di kota-kota. Kontras tersebut juga membentang di seluruh bentang alam Afghanistan. Di dataran tinggi bagian tengah terdapat Ben-i Amir, taman nasional pertama dalam sejarah negara itu. Kawasan ini terdiri atas 6 danau berwarna biru pekat yang dipisahkan dinding-dinding batu alami. Airnya dikelilingi pegunungan coklat yang kering dan nyaris tanpa tumbuhan. Pemandangannya begitu mengagumkan hingga mampu menarik wisatawan dari berbagai negara. Namun Ben Amir juga menyimpan sebuah ironi. Taman tersebut pernah mempekerjakan para penjaga taman perempuan pertama di Afghanistan. Akan tetapi, sejak 2023, perempuan bahkan dilarang mengunjunginya. Para pejabat menyatakan bahwa kegiatan melihat pemandangan bukanlah sesuatu yang diperlukan oleh perempuan. Keindahan tempat itu tetap terbuka bagi pengunjung asing, tetapi tertutup bagi separuh penduduk yang menyebut Afghanistan sebagai rumah. Tidak terlalu jauh dari sana terbentang lembah Bamiyan. Di tebing-tebingnya dahulu berdiri 2 patung Buddha raksasa yang dipahat lebih dari 1000 tahun lalu. Salah satunya memiliki tinggi sekitar 55 meter. Atau hampir 180 kaki. Pada 2001, kedua patung tersebut dihancurkan dengan ledakan. Relung kosong tempat mereka pernah berdiri kini menjadi bagian dari situs warisan dunia UNESCO dan tercatat sebagai kawasan yang berada dalam bahaya. Keajaiban lain terus muncul bagi siapapun yang bersedia menjelajahi wilayah terpencil. Di sebuah lembah jauh di bagian barat berdiri Menara Jam. Menara batu bata ramping setinggi sekitar 211 kaki.
Bangunan tersebut didirikan pada abad ke-12 dan menjadi situs pertama Afghanistan yang masuk dalam daftar warisan dunia. Lebih jauh ke arah timur laut terdapat koridor Wakhan yang menjulang menuju pegunungan Pamir. Wilayah itu menawarkan ketenangan menakjubkan dan masih hampir tidak tersentuh oleh dunia modern. Di bagian utara, Masjid Biru Mazar-i Sharif berdiri dengan ubin-ubinnya yang berkilau diterpa cahaya matahari. Tempat itu menjadi pusat ziarah penting bagi masyarakat beriman. Keindahan sebesar ini seharusnya mampu menarik seluruh dunia menuju Afghanistan. Namun justru dari sinilah kita sampai pada paradoks terbesar negara tersebut dan harga mahal yang kini harus dibayarnya. Semian, keterasingan, harga dari sebuah kemenangan. Inilah pertentangan yang mendefinisikan Afghanistan. Negara ini berhasil bertahan menghadapi 3 kekuatan besar dalam sejarah modern. Afghanistan menahan Inggris, menyaksikan Uni Soviet runtuh setelah perang panjang, dan melihat mesin perang termahal di dunia menarik diri dalam kekalahan. Afghanistan menang. Namun hari ini negara tersebut berdiri hampir sepenuhnya sendirian. Selama bertahun-tahun, tidak satu pun negara memberikan pengakuan resmi kepada pemerintahannya. Akses keuangan Afghanistan terputus dari dunia. Sekitar 30 miliar dolar aset negara masih dibekukan di luar negeri. Di dalam Afghanistan, kartu Visa atau Mastercard internasional tidak dapat digunakan karena sistem perbankan global secara tidak langsung telah memutus negara tersebut dari jaringannya. Dampak paling berat tidak dirasakan pejabat atau penguasa, melainkan keluarga biasa. Lebih dari 10 juta orang membutuhkan bantuan pangan. Sekitar 3,5 juta anak mengalami kekurangan gizi. Bantuan internasional juga jatuh tajam dari 3,8 miliar dolar pada 2002 menjadi kurang dari 800 juta dolar. Afghanistan terpisah dari dunia luar. Inilah harga sesungguhnya yang tersembunyi di balik kondisi yang terlihat lebih tenang. Keamanan diperoleh melalui pengendalian, tetapi harga yang dibayar adalah terputusnya hubungan dengan dunia, kesempatan, dan masa depan. Setelah mendengar semua ini, ada satu pertanyaan yang layak direnungkan. Apakah memutus Afghanistan dari dunia benar-benar melindungi seseorang? Atau tindakan tersebut justru memperdalam penderitaan masyarakat yang tinggal di dalamnya? Meski berada dalam keterasingan, negara ini ternyata berhasil melakukan perubahan yang hampir tidak diperhatikan dunia. Salah satunya dimulai di ladang-ladang yang dahulu membuat Afghanistan terkenal karena alasan yang sangat berbeda. 10. Paradoks tanaman popi. Selama puluhan tahun, Afghanistan merupakan penghasil sebagian besar opium dunia. Opium adalah bahan mentah yang digunakan untuk membuat heroin, dan tanaman popi dahulu tumbuh terbuka di ladang-ladang wilayah selatan. Kemudian, pada 2022, pemerintah memberlakukan larangan penanaman. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, luas budidaya opium turun hingga 95% hanya dalam waktu 1 tahun. Hampir dalam semalam, tanaman narkotika terbesar di dunia nyaris menghilang. Perubahan tersebut dapat dilihat secara langsung di Kabul. Di sana terdapat sebuah jembatan yang dahulu ditakuti warga sebagai tempat berkumpulnya narkotika dan kematian. Kini masyarakat memberinya nama baru. Mereka menyebutnya Jembatan Kebahagiaan. 11. Apakah Afghanistan benar-benar aman? Wisata dan daya tarik bahaya. Pada titik ini, satu pertanyaan mungkin muncul di benak banyak orang. Apakah Afghanistan benar-benar dapat dikunjungi? Anehnya, jawabannya semakin mendekati ya. Pariwisata tumbuh secara diam-diam, tetapi sangat cepat. Pada 2021, hanya 691 wisatawan asing yang datang. Pada 2024, jumlah tersebut meningkat menjadi sekitar 9.000 pengunjung. Dalam 11 bulan pertama 2025 saja, lebih dari 9.500 wisatawan telah memasuki Afghanistan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, negara ini bahkan meluncurkan sistem visa daring. Melalui layanan tersebut, wisatawan dapat mengajukan izin kunjungan selama 30 hari melalui portal pemerintah. Pengunjung dari Tiongkok, Amerika Serikat, Prancis, dan India kini menjelajahi kota-kota bersejarah seperti Herat, Kandahar, dan Bamiyan. Banyak dari mereka menjadi bagian dari kelompok kecil wisatawan yang tertarik pada wisata bahaya. Mereka datang justru karena Afghanistan terasa seolah berhenti di masa lalu dan terputus dari dunia modern. Namun, kenyataan harus tetap dijelaskan secara jujur. Wisatawan membutuhkan izin tertulis untuk merekam video atau memasuki banyak lokasi.
Sebagian besar pemerintah negara-negara barat juga masih memperingatkan warganya agar sama sekali tidak melakukan perjalanan ke Afghanistan. 12. Perekonomian yang tidak diperkirakan siapapun. Menurut hampir seluruh teori ekonomi, Afghanistan seharusnya sedang mengalami keruntuhan finansial. Namun, sesuatu yang sulit dipercaya justru terjadi pada mata uangnya. Pada salah satu kuartal 2023, Afghani menjadi mata uang dengan kinerja terbaik di seluruh dunia. Nilainya meningkat sekitar 9% dalam 3 bulan dan mencapai kenaikan sekitar 14% selama 1 tahun. Saat ini, satu Afghani bernilai kira-kira 4,3 rupiah Pakistan dan sekitar 1,6 rupiah India. Secara nominal, mata uang Afghanistan tampak lebih kuat daripada mata uang dua negara tetangganya yang jauh lebih besar. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Jawabannya adalah pengendalian yang sangat keras. Pemerintah melarang penggunaan dolar Amerika Serikat dan rupiah Pakistan dalam perdagangan sehari-hari. Arus uang yang keluar dari negara juga dibatasi. Pada saat yang sama, perekonomian sangat bergantung pada kiriman uang dari luar negeri dan bantuan internasional. Di bawah tanahnya, Afghanistan mungkin menyimpan kekayaan yang sangat besar. Sebuah survei dari ahli geologi Amerika Serikat pernah memperkirakan bahwa nilai mineral Afghanistan yang belum ditambang mencapai sekitar 1 triliun dolar. Cadangan tersebut mencakup litium, logam penting yang digunakan dalam baterai kendaraan listrik, serta endapan tembaga raksasa seperti yang ditemukan di Mes Ainak. Ada pula keberhasilan yang jarang dibicarakan. Kacang pinus telah berubah menjadi semacam emas hijau bagi Afghanistan. Negara ini mengekspor ribuan ton kacang pinus setiap tahun, sebagian besar menuju Tiongkok. Sebuah kesepakatan perdagangan untuk komoditas tersebut pernah dinilai lebih dari 2 miliar dolar, dengan pesawat kargo menerbangkan hasil panen langsung dari Afghanistan. 13. Sungai Baru, kanal raksasa Kosh Tepa. Namun, Afghanistan mempertaruhkan masa depannya pada proyek yang jauh lebih besar. Skalanya begitu luas hingga dapat terlihat dari luar angkasa. Proyek itu bernama Kanal Kosh Tepa. Masyarakat lokal bahkan tidak menyebutnya sebagai kanal. Bagi mereka, inilah sebuah sungai baru. Dengan panjang sekitar 25 km atau kurang lebih 177 mil, kanal tersebut digali melintasi dataran kering di Afghanistan bagian utara. Tujuannya adalah mengubah lebih dari 500.000 hektar gurun menjadi lahan pertanian. Untuk mewujudkan rencana tersebut, Afghanistan mengalihkan sekitar 20 hingga 30% air sungai Amu Darya, salah satu sungai terbesar dan terpenting di Asia Tengah. Bagian pertama proyek selesai pada 2023. Pada musim panas 2025, proses penggalian dilaporkan telah mencapai lebih dari 90%. Kanal ini diperkirakan beroperasi sepenuhnya pada 2028. Bila berhasil, Kosh Tepa dapat membantu memberi makan penduduk Afghanistan dan mengakhiri ketergantungan negara itu terhadap pangan impor. Namun, risikonya juga sangat besar. Kanal digali dengan kecepatan luar biasa. Para ahli teknik mengkhawatirkan kemungkinan kebocoran dan hilangnya air dalam jumlah besar akibat konstruksi yang tidak memadai. Ancaman yang lebih luas muncul dari pengalihan air Amu Darya. Penggunaan air dalam jumlah besar dapat mengganggu lahan pertanian di Uzbekistan dan Turkmenistan yang berada di bagian hilir. Proyek ini bahkan berpotensi memberikan pukulan terakhir bagi Laut Aral yang sudah berada dalam kondisi sekarat. Kosh Tepa adalah ambisi dan pertaruhan dalam ukuran yang sama besar. Jalan, sungai, dan kestabilan uang Afghanistan kini terhubung dengan satu pertanyaan yang belum terjawab. Apakah dunia pada akhir kemerdekaan nasional lazim proyek Afghanistan? 15. Gempa diplomatik dan jalan menuju masa depan Uni Emirat Arab, Uzbekistan, Turki, dan Pakistan telah meningkatkan hubungan mereka hingga tingkat duta besar tanpa sepenuhnya memberikan pengakuan resmi. Sedikitnya 17 negara juga masih mempertahankan kedutaan mereka di Kabul. Tiongkok mengamati Afghanistan dengan sangat dekat, terutama karena kekayaan mineral yang tersimpan di bawah tanahnya. Uzbekistan bahkan pernah memberi isyarat bahwa pengakuan terhadap pemerintah Afghanistan menggunakan kata-katanya sendiri tidak dapat dihindari. Namun, satu penghalang tetap berdiri lebih tinggi daripada seluruh persoalan lainnya. Perlakuan terhadap perempuan dan anak perempuan menjadi hambatan terbesar antara Afghanistan dan penerimaan dunia internasional.
Banyak analis berpendapat bahwa jalan keluarnya bukanlah keterasingan total. Mereka mengusulkan hubungan yang berhati-hati dan disertai persyaratan. Dalam pendekatan tersebut, pengakuan dan investasi dapat ditawarkan sebagai imbalan atas perubahan nyata. Harapannya bertumpu pada kekayaan terbesar yang dimiliki Afghanistan, masyarakatnya sendiri. 16. Tanah yang bertahan, melewati setiap kekaisaran. Pada akhirnya, kita kembali ke tempat kisah ini bermula. Afghanistan dikenal sebagai kuburan bagi berbagai kekaisaran. Bayangkan seluruh kekuatan besar yang pernah mencoba menaklukkan wilayah ini. Alexander Agung, Genghis Khan, para kaisar Mughal, kerajaan Inggris, Uni Soviet, Amerika Serikat. Satu demi satu, kekuatan terbesar dalam sejarah datang menuju Afghanistan, dan satu demi satu, mereka akhirnya pergi. Hal yang bertahan lebih lama daripada semua pasukan tersebut bukanlah sebuah angkatan perang, melainkan ketangguhan luar biasa masyarakat Afghanistan biasa. Itulah jawaban sesungguhnya dari pertanyaan yang sejak awal terus mengikuti perjalanan ini. Afghanistan pada 2026 bukan sekadar zona perang. Namun negara ini juga bukan gambaran indah dalam brosur pariwisata. Afghanistan adalah masyarakat yang rumit, terluka, keras kepala, dan sedang berusaha membangun kembali kehidupannya di hadapan dunia. Negara ini juga termasuk salah satu negara dengan penduduk termuda di planet ini. Usia rata-rata masyarakatnya masih berada pada masa remaja. Sebuah generasi baru tumbuh dengan tekad untuk menjadi lebih dari sekadar judul berita tentang perang dan keterasingan. Banyak pintu memang dapat ditutup bagi masyarakat seperti mereka. Pintu pendidikan dapat ditutup, hubungan dengan dunia dapat diputus, kesempatan dapat dibatasi. Namun, ada satu hal yang ternyata tidak mudah dikunci. Masa depan mereka. Sekarang, sampaikan pendapat Anda. Apakah kisah ini mengubah gambaran Afghanistan yang sebelumnya ada dalam pikiran Anda? Tuliskan satu fakta yang paling mengejutkan Anda di kolom komentar. Dan untuk terus menyaksikan kisah dunia yang melampaui judul pemberitaan, berlanggananlah dan ikuti kanal ini untuk konten berikutnya.